Silakan. Oke, Bang Ibnu, apa nih agenda hari ini? Agenda hari ini sebelum gue ceritakan, gue ngucapin terima kasih untuk teman-teman wartawan yang sudah mau hadir di acara press conference Jamilo's Journey with Kopiko 78. Ini adalah vlog tentang beradventure-nya ala Jamilo's Journey dan juga dengan Unggareng dan tim Serigala Riders. Udah tahun kedua dan ini adalah kerjasama kedua lagi bersama dengan Kopiko 78. Alhamdulillah masih di full support sama mereka dan ada juga beberapa rekan atau teman-teman yang kasih support. Tapi di sini untuk tahun kali ini gua ingin lebih berbagi lebih luas lagi untuk Indonesia. Bukannya mau ngajarin, cuma kita pengen yuk apa yang kita bisa, apa yang kita jadiin selama ini cuma hobi, tapi gimana caranya bisa bermanfaat dan bisa menyebarkan virus kebaikan untuk banyak orang. Itu aja sih, nggak cuma sekedar main motor. Gue sama Unggareng dan juga tim Serigala Riders kita pengen mengenal Indonesia lebih dalam. Ada apa di balik itu, ada masalah apa mereka sampai stay di sana, terus bagaimana culture mereka, bagaimana mereka cara mendapatkan kesehatan, bagaimana cara mereka mendapatkan pendidikan, apakah sama dengan kita. Ya intinya gue cuma pengen belajar menjadi orang lokal yang setiap jalurnya gue lewati. Itu aja. Sebelumnya udah pasti kita langsung terjun, kita mengumpulkan data, fakta, informasi baik dari tim Jamilo's Journey dan juga Unggareng. Tapi kita punya modal-modal yang lain dan kita juga punya rekanan orang lokal di sana ya, Om. Bisa mungkin kita cari orang lokal yang untuk informasi kita kumpulkan. Kebetulan itu punya jaringan fans yang cukup luas tersebar di seluruh Indonesia. Itu menguntungkan banget buat Jamilo's Journey ketika kita ingin mendapatkan informasi apa yang sedikitnya misalkan ada jalan nggak, mereka sebut aja ada. Nah, itu buat kita udah pintu masuk. Itu dia. Dan di tengah pandemi seperti ini pasti juga ada teman-teman yang bertanya, kok bisa berjalan sejauh itu? Nah, tim Jamilo's Journey ini sebelum kita masuk ke sebuah desa yang atau sebuah tempat atau gunung atau dimanapun kita menuju ke lokasi tersebut, kita harus cek kesehatan. Semuanya gue wajibin untuk melakukan PCR di dekat sini di Speed Lab ID. Kita alhamdulillah semuanya negatif dan kita baru dapat lampu hijau untuk bisa terbang dan juga mengeksplor daerah tersebut. Karena gue pada dasarnya juga gue orangnya sangat concern banget yang namanya kesehatan. Gue nggak pengen perjalanan gue ini ada tim atau mungkin justru gue yang membawa virus ke sebuah tempat yang dimana tempat itu justru sangat sulit sekali untuk mendapatkan kesehatan. Jangan sampai kita mengganggu stabilitas kesehatan desa tersebut, intinya itu. Jadi kami sangat paham tempat biasa kami bermain di atas gunung, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit diakses, di mana masyarakat di sana untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah dan negara itu sangat sulit. Jadi kami tahu, sehingga kami nggak mungkin ketika kami tidak sehat, kami membawa virus ke dalam sana, dan kalau mereka terkena, itu betapa tersiksanya mereka. Kami tahu apa, karena kami biasa main di sana. Jadi kami nggak mungkin kalau kami nggak sehat, itu kami masuk. Karena kalau kami masuk, dan kami terkena, membawa berarti bencana buat mereka. Dan itu sudah menjadi pelajaran kita ketika bermain di dekat-dekat dari Jakarta, Jawa Barat. Biasanya memang daerah-daerah pelosok itu sangat sulit sekali yang namanya rumah sakit besar, alat-alat kesehatan seperti itu. Itu sudah menjadi pemikiran dari gua secara pribadi dan juga tim Jamilo's. Bang, di setiap perjalanan ini ada nilai edukasi apa, Bang? Bang Jamil?
nilai edukasi. Nilai edukasinya apa sih di setiap perjalanan? Sebenarnya gini, gue nggak mau jatuhnya ngajarin, tapi lebih pengennya berbagi aja. Jadi buat teman-teman yang nonton Jamilos Juni series Kalamantara ini, gue harap kalian gak cuma dapet serunya doang, tapi kalian bisa belajar bagaimana caranya survivor, cara bertahan hidup, cara berstrategi untuk kita bermain motor secara safety ready, safety gear juga, dan logistik, persiapan mental. Jadi tadi Om Gareng bilang di sini motor lu bagus, belum tentu lu bisa menaklukkan itu. Terus juga fisik lu kuat, belum tentu juga lu bisa menaklukkan Kalimantan. Tapi ini adalah sebuah satu kesatuan yang harus kita rangkum dan kita dapatkan. Lebih utamanya adalah mental, itu juga penting. Jadi kalau gue bisa menambahkan bahwa perjalanan Jamilos Juni ke Krayan itu setidaknya bisa menggambarkan bagaimana perjuangan mereka, masyarakat sekitar, ketika mereka ingin berinteraksi dengan bangsanya sendiri. Itu lihat aja perjuangan kami anak motor yang biasa dengan medan-medan kayak gitu aja bisa jempalitan seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang lokal yang motornya itu motor biasa-biasa saja, melewati jalur-jalur seperti itu. Jadi rasa kami adalah rasa mereka. Itu yang mau kita sampaikan ke orang-orang yang melihat. Jadi kalau teman-teman yang lain di banyak tempat jangan terlalu menutup dengan apa yang kalian punya. Ini lihat ada saudara kita yang di sana, yang dia nggak sampai ketinggal kita keluar mereka. Mungkin mereka menangis setiap melewati jalur itu, tapi mereka nggak pernah, tangisan mereka nggak pernah terdengar sama kita. Nah, hari itu kita datang untuk mereka, untuk kita mendengarkan tangisan mereka dan kita memuaskan tangisan mereka agar besok mereka nggak nangis lagi, agar mereka sama dengan kita. Itu cara gimana bang? Ibaratnya dengan kritik ke pemerintah atau lihat IG atau medsos atau bang Jamilo temennya ada link di pemerintahan? Mungkin kalau kita bicara niat awalnya kita hanya ingin berkenalan dengan saudara-saudara kita yang ada di perbatasan, di tempatnya di Krayan. Tapi setelah kita mendapatkan Krayan itu seperti apa, kayaknya kita berhak nih untuk memberitahu, mungkin sekedar mengingatkan, bukan bermaksud untuk mengkritik yang mungkin banyak orang bilang, lu menyebarkan apa berita ini berita itu, tapi gue cuma ingin menyambung lidah aspirasi mereka. Mereka itu butuh yang namanya akses, mereka itu butuh yang namanya kesamaan harga, mereka itu butuh yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di sini harga bensin berapa? Di bawah 10.000 masih bisa, di sana 50.000, Dan itu campuran solar. dan itu pun bensinnya udah bukan bensin murni. Dan banyak banget hal-hal yang memang ternyata tidak sama dengan apa yang kita dapatkan. Jadi bukan sok pahlawan, cuma sesama warga negara Indonesia kayaknya gue berhak deh untuk berbagi ini, gue sebarin, karena berita yang gue dapat dan Om Gareng juga dapat, Krayan itu adalah sebuah kecamatan yang sudah terhubung dan sudah punya akses darat. Tapi pas kita ke sana ternyata akses daratnya 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam. Kalau hampir pagi. Kalau dipakai mobil itu kalian mesti nembus sampai 1 bulan. Kalau nggak pakai alat berat nggak bisa. Kalau nggak pakai alat berat nggak bisa. Jadi betapa terisolirnya mereka. Jadi mereka juga sempat mengatakan dada saya Garuda, tapi perut saya harimau. Malaysia maksudnya. Jadi apapun yang mereka dapatkan itu lebih banyak dari Malaysia ketimbang Indonesia. Dan sekarang sejak COVID, itu perbatasan Malaysia dan Indonesia ditutup, akses 9 bahan pokok barang tidak bisa lagi masuk dari Malaysia. Ketergantungan masyarakat rakyat yang jumlahnya lebih dari 11.000, populasinya 11.000 ada di situ, itu tergantung dari penerbangan setiap hari. Dan penerbangan itu tidak selalu sembako. Penerbangan tiap hari itu bisa berisi bensin, bisa berisi bahan bakar, bisa berisi pupuk, bisa berisi apa aja. Sementara ketika kami di sana, kami lihat penerbangan cuma sekali ya. Di Lombawan tuh, di Krayan Induknya udah satu pesawat, ada pesawat besar, bukan pesawat kayak Hercules yang bisa bawa banyak logistik. Bayangkan untuk 11.000 populasi di sana, sehingga sangat miris gitu. Kalau kita tanya di sana, masak bapak-bapak ibu-ibu pakai apa sekarang? Pakai kayu bakar. Mau yang rumahnya beton, mau yang rumahnya apa. Dan jangan melihat Krayan sebagai masyarakat yang tradisional.
sebagai masyarakat yang masih Dayaknya tuh kayak Dayak yang kita lihat di suku-suku masih pedalaman gitu. Enggak. Krayan ini masyarakat lain kayak kita, banyak pemudanya itu bersekolah bahkan di Jakarta dan luar negeri karena krayan ini loginawi banget. Dia hidup dari bercocok tanam, dari padi yang dihasilkan. Karena sekarang padinya ini nggak bisa dijual ke Malaysia. Jadi mereka bisa punya barang untuk dimakan, tapi mereka tidak punya penghasilan. Ya. Karena setelah barangnya jadi, mereka harus jual kemana? Bukan terkadang. Yang jadi kendala adalah biaya pengiriman itu jauh lebih mahal ketimbang biaya produksi. Jadi sangat tidak layak ketika dia jual barangnya, tapi harus keluar duit atau modal lebih banyak. Jadi lebih baik mereka nikmatin saja sendiri. Nah, jadi gini, di vlog ini gua kayak ingin berbagi rasa apa yang keluarga atau teman-teman saudara-saudara kita di Krayan itu rasakan. Gue pengen teruskan ke sini, ke teman-teman media, ke teman-teman wartawan, dan gue berharap dari berita ini kalian bisa meneruskan berita ini ke Indonesia, ke pihak-pihak yang berwenang, ke pihak-pihak yang bertanggung jawab, kalau perlu ke Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat. Semoga bisa mendengar aspirasi ini, karena pada dasarnya memang saat itu Jokowi pernah ke sana, pernah berjanji akan membuka akses itu sampai ke Malinau. Targetnya tahun 2020 udah selesai. Ya, jadi hanya ingin menagih janji dari Indonesia. Memang bukan hanya Krayan aja, bukan hanya Krayan saja. Banyak ada tempat-tempat lain yang menjadi perbatasan, dan sudah selayaknya juga kita bisa melihat itu jauh lebih bijaksana. Mungkin next Ya, next yang lain. Kita masih godok karena balik lagi ya, persiapan untuk series Krayan ini aja kita butuh waktu yang cukup lama, mulai dari persiapan kendaraan kita, logistik, mental, informasi, terus juga mengenal track, mengenal jalur, jenis-jenis atau mungkin apa karakter dari hutan Kalimantan seperti apa, cuaca itu juga penting, banyak. Motor itu nggak bisa balik Bapak. Jadi ketika sudah sampai Krayan nggak balik lagi itu motor. Jadi ada 3 motor dari 5 motor yang berhasil melalui Krayan. Perlu diketahui, Ibnu dan Serigala Rider adalah orang pertama di luar Krayan dan Malinau yang hanya segelintir yang pernah merasakan jalur darat. Jadi sejak adanya Krayan, dari leluhur mereka bilang inilah tamu pertama bangsa Krayan, artinya rakyat Krayan dari luar tanah Bundayu yang menggunakan jalan darat. Jadi Ibnu merupakan tamu pertama dari orang-orang Dayak Lundaya atau dalam hal ini Krayan yang ada di Kalimantan Utara menggunakan jalan darat. Dan itu membuat mereka sangat appreciate. Kami disambut respect sekali. Kami dikasih makan yang mereka tahu kami nggak dapatkan vitamin yang baik, kami nggak dapatkan protein yang baik. Jadi malam itu ketika kami bertemu dengan warga, mereka berikan segala yang mereka punya agar kami bisa makan sesuai mimpi kami ketika kami berperangkap di hutan. Dan itulah yang gue dapatkan, keakraban berwarga negara. Kita dianggap memang saudara sama mereka, dan itulah selayaknya yang sudah terjadi. Kita dijamu sebagai tamu, kita juga sangat dihormati. Begitu juga kita sebagai tamu harus menghormati tuan rumah. Dan gue merasakan Indonesia tuh indah. Indonesia tuh, orang Indonesia baik-baik, nggak ada yang jahat, nggak ada. Itu yang jahat itu cuma ada di film, ya. Itu mungkin fiksi, tapi Indonesia tuh semua baik. Begitu gua sampai di Kalimantan, gua disiapin semua. Mungkin gua boleh pamer di sini ya. Gua Ibnu Jamil adalah artis pertama yang menembus Krayan melalui jalur darat. Itu melalui motor dan juga segala lainnya. Bang Ibnu, komentar istri gimana sebelum jalan di sini? Di Malaysia. Bang, izinnya gimana Bang? Jujur gini, kalau pas untuk gua menuju Kalimantan, gua dapat izin karena kerjaan ini datang sebelum gua nikah, gua ngelamar Ririn. Nah, setelah itu pas gua jalan, mungkin dia berharap main motor doang. Ya udah, kabarin aja. Hari pertama gua nggak ada kabar, hari kedua nggak ada kabar, hari ketiga nggak ada kabar, dia masih santai katanya. Biasa nih kalau orang masuk hutan kayak gitu.
Hari keempat dia mulai panik, hari kelima dia hubungi keluarga gue semua sampai teman-temannya minta tolong cariin suaminya itu ada di hutan Kalimantan di sebelah mana, tolong cariin. Sampai itu ada yang sempet chat di media sosial dihubungin, tanya keberadaan suaminya dan juga timnya ada di mana. Dan saat itu tidak ada yang bisa menemukan kita sampai kita terdampar 6 hari. Sebenarnya bukan terdampar, kita masih terus berjuang, bergerak terus untuk menembus jalur itu. Memang logistik udah mulai habis tuh. Logistik menipis. Terus bang, Tapi bisa bertahan 2 malam lah. Iya. terus bang gimana lanjut pas 6 hari menembus akhirnya gimana? 6 hari menembus, pertama kali gua ketemu dengan orang lokal di situ, di luar dari tim gua nangis. Baru kali itu gua main motor sampai nangis. Kenapa sampai segitu? Bukan bensin habis, bukan ban bocor, tapi gua jadi kayak ngerasa selama 5 hari, 6 hari 5 malam itu, gua sempat berpikir, gua baru 2 minggu nikah, 2 minggu gua punya istri, terus istri gua sekarang lagi apa, keluarga gua lagi apa, anak gua lagi apa, itu yang gua pikirin. Ya mungkin gua yakin sih Benny, Jerry, Igor, Onggarin juga berpikir seperti itu. Tapi memang kita sebisa mungkin, kita karena udah main lama, hal-hal itu jangan sampai keluar dan nanti akan bikin down mental teman kita. Itu yang mesti kita jaga. Setelah itu ketemu orang klien pertama, gua nangis, gua tanya sinyal di mana? Sinyal, gua mau ngabarin istri gue, gitu. Ketemu, iya ada, tapi kalian harus bermalam dulu di sini karena sore. Jadi baru besok gua dapat sinyal. Besoknya gua kabarin di situ. Istri gue lagi sholat, dia lagi berdoa, dia dapat telepon dari gue, dia bilang alhamdulillah udah dapat kabar, dia nangis. Ya udah kita lepas rindu di sini. Lu lega gak di situ saat ngasih tau karir ini? Ya jujur ada takutnya sih, takut dimarahin gue, takut. Tapi ternyata dia nggak marah, dia cuma khawatir. Yang penting semua baik-baik aja. Langsung kita semua di sini sebarin informasi ke keluarga kita masing-masing, ke teman-teman. Dan ada satu respon Ririn yang sangat cepat. Jadi sebenarnya kita waktu itu baru sampai di Krayan Tengah. Jadi awal dari Krayan, belum Krayan Induk. Tapi selepas telepon sama lu, Ririn langsung membelikan tiket untuk besok pulang. Padahal jalan dari situ untuk ke Krayan Induknya, untuk ke ibu kota kecamatannya, itu 1 hari lagi. John ini nggak bisa, kita ngejar. Ini belum tahu kalau besok hujan, berantakan lagi kita. Akhirnya tahan dulu pembelian tiket itu ya. Gitu ya saking pengen lakinya pulang. Gak tau lagi dia pikir udah nyampe nih bisa aspal gitu. Udah ini masih ada perjuangan lagi. Gimana Pak? Hah? Bang katanya mau ada helikopter Bang ini Bang. Helikopter itu temennya Ririn punya teman, minta tolong dicariin. Coba tolong lihat di situ Kalimantan Utara katanya, coba ditelusuri gitu. Ya kebetulan kolega temennya Ririn itu punya fasilitas helikopter di dari Samarinda. Nah untuk dari Samarinda ke daerah kita yang ada di Kabupaten Nunukan, yang di luas hutan Marina untuk Krayan, itu memang bisa. Kalau pakai helikopter jaraknya paling 2 jam nggak nyampe ya bisa sampai lah gitu. Karena kami sendiri pernah jalan dari Samarinda sampai hingga ke Berau ya. Jadi sangat mungkin, tapi itu ditunggu sampai Minggu. Sebenarnya yang menunggu kami bukan cuma dari Ririn. Warga masyarakat sana, warga masyarakat adat dari Krayan itu sudah sepakat dan musbida setempat sudah sepakat, lalu pihak Koramil sudah sepakat bahwa jika sampai hari Minggu tim dan orang-orang dari Jakarta yang tidak ada, maka mereka akan bergerak ke dalam hutan secara bersamaan anak muda di sana untuk mencari kita. Ya beruntung kita Sabtu sudah ada. Bahkan pada Jumat pilot yang biasa menerbangkan logistik dari Tarakan menuju Binuang itu melakukan pencarian dengan terbang rendah di 3.500 mdpl. Padahal umumnya pesawat yang terbang di atas dataran tinggi Krayan itu diterbang di 7.500 baru bisa stay. Nah dia harus terbang di 3.500. Lalu laporannya kepada kepala adat bilangnya dia tidak melihat ada pergerakan karena tertutup awan. Nah kalau kita prediksi di waktu yang sama, karena kami melihat screenshot hasil chatnya itu, pada saat itu kami memang sedang berjibaku di bawah awan. Jadi karena pegunungan Kayan Mentarang itu Taman Nasional itu awannya sampai turun. Jadi kita bukan lagi di atas awan, kita nginjek-injek awan sebenarnya. Jadi kita ada di awan gitu, tinggi sekali. Jadi antara 1000 mdpl ada sampai 1800 mdpl itu. Bang Ibnu di saat balik cukup tangan dan lega akhirnya sudah akhirnya bisa ketemu istri kembali. Gimana?
terlukisan, nggak bisa gua lukisin itu gimana perasaan, tapi yang jelas alhamdulillah bersyukur. Allah masih sayang, Allah masih kasih nikmat yang lain, masih bisa ketemu sama istri. Yang jelas gue terima kasih punya istri yang sayang, yang perhatiannya segitu besarnya. Sama halnya dengan warga Krayan yang sangat perhatian sama kita ya. Kalau gue pikir-pikir sekarang, gila, mereka ternyata udah dapet informasi itu dan masih mau, padahal kita nggak kenal sebelum, dan kita juga tidak ingin merepotkan warga setempat, kita tidak ingin dimanja untuk minta dijemput, tidak, sama sekali enggak. Tapi di sini gue tekankan lagi, terima kasih atas sambutan, responnya yang sangat luar biasa dari warga Krayan, baik kepala adat, tokoh masyarakat, dan mungkin kepala camat, pemerintahan, Muspida, Moramil, semua staf jajarannya. Saya ucapkan secara pribadi, saya Jamil dan juga teman-teman dari Serigala Rider, banyak-banyak terima kasih, dan kita di sini akan tetap berjuang untuk meneruskan saudara-saudara kita yang dari Krayan, karena mereka butuh akses supaya terjadi pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan proyek panjang, gimana kesiapan keluarga